Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Baik, sahabat-sahabat GSM, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan fenomenal. Dan pada hari ini mereka sangat juga sensasional. Siapakah mereka? Penasaran? Sabar dulu. Grup musik yang satu ini merupakan grup musik yang sangat menginspirasi bagi generasi. Grup musik ini, yang satu ini merupakan grup musik yang mampu menjaga determinasi. Bayangkan sahabat GSM, sudah belasan tahun apa yang menjadi cita-citanya mereka, dan pada hari ini mereka mengeluarkan single pertamanya. Penasaran siapa grup musik ini? Kita saksikan. Ini dia Klanit. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik banget. Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat GSM, penasaran kan dengan siapa sih sebenarnya personel Klanit ini? Bisa ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, apa namanya? Bisa tolong diperkenalkan nama-namanya? Iya, saya sendiri vokal, Zul. Jaya gitar. Aim gitar. Bass. Ya, inilah dia band Klanit, grup musik Klanit. Ini personilnya 4 atau 5? Iya, awalnya sebenarnya 4. Cuma pada saat terakhir ini kami memanggil satu orang personil dari Bau-Bau, namanya Andri. Dia untuk pengisi drum. Kebetulan kami belum ada drummer di sini. Jadi kita inisiatif memanggil Andri Prasetya Ramadan. Asik. Halo Andri. Wah, berarti Andri tidak bisa join ya, belum bisa join Ya, cuma pada malam hari. Malam ini belum sempat hadir di podcast. Asik. Iya. Ngomong-ngomong, sebenarnya sejarah Klanit itu sendiri apa sih? Sahabat-sahabat saya ingin tahu ini. Karena pada hari ini jam 9 diupload ya single pertamanya, dan memang sangat booming sekali sahabat-sahabat GSM. Sangat-sangat luar biasa ya. Sudah berapa jam tayang ini? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu. Ya, sejarah Klanit sendiri itu apa sih sebenarnya? Klanit itu, arti dari Klanit itu sendiri? Iya, silakan Jaya. Langsung ke Klanitnya atau dari awal dulu sejarahnya kita bentuk grup musik? Ya, bisa juga. Nah, begini kan, kita berawal dari hobi main gitar. Waktu itu kan sering kita sering kumpul sama-sama di tongkrongan, main musik, main gitar ya. Terus kita ya karena seringnya bersama tadi, kita sering kebetulan satu lingkungan. Iya, satu lingkungan. Jadi kita tuh pada saat itu bukan main gitar sembarang bukan hanya kayak main-main gitaris deker lah istilahnya begitu. Iya, jadi awalnya itu kan kita sama-sama anak tongkrongan. Jadi memang kita ya sebut sajalah anak deker kita. Jadi selalu kita nyanyi dulu sama-sama, mau malam mau siang, tidak kenal waktu. Memang ya di umurnya, memang pada saat itu memang umurnya kita. Nah, dari situ memang awalnya itu dari SMP. Memang SMP kami sudah sering-sering suka main musik, bermain musik. Dan pada saat itu kita memang termotivasi juga dari band-band yang pertama dulu, Peter Pan, Ungu, muncul Samson, Raja, dan lain-lain. Maka kita
apa namanya punya motivasi untuk jadi seperti mereka dulu di umur saya gitu. Nah, sehingga pada saat itu sebenarnya bukan Klanit, awalnya masih banyak lah, banyak nama dulu. Cuma Klanit itu ada pada saat 2000 berapa sih? 2012 kah? Iya, 2012. Coba jelaskan dulu Jay. Dari awal. Berarti semangatnya itu awalnya ingin apa terinspirasi dari band-band Dari yang band-band yang kita ada di TV, ada di TV, TV nasional, ya. TV nasional, Samson dan lain-lain itu. Kemudian ingin membuat band sendiri ceritanya. Ya, betul betul. Lalu muncullah Klanit ya. Klanit itu apa sih? Nah, jadi Kembali lagi. Jadi ceritanya itu tahun 2000 tahun 2012. Iya iya. Tahun 2012 waktu itu ya zaman-zaman kuliah lah. Ada kebetulan festival di kampus. Jadi kita ikuti. Waktu itu kita belum punya nama. Ya, kita kasih nama Nonem namanya waktu itu. Nonem. Ya, tanpa Tanpa nama, kan? nama, ya. Ya. Ternyata panitianya bilang sudah ada yang isi nama Nonem. Jadi ya sudah, waktu itu saya coba acak-acak gitu kata di HP Nokia jadul tuh Zul. Jadi kan ada itu kalau di HP Nokia ada kayak kamus prediksi begitu. Jadi sembarang-sembarang saya tekan angkanya, kemudian muncul kata Klanit itu. Nah, langsung disetujui sama teman-teman yang lain waktu itu. Tapi pada saat itu saya belum tahu apa filosofinya. Nah, nanti mungkin Zul yang bisa jelaskan filosofinya Klanit seperti apa. Ya, jadi pada saat itu pas cair saja. Jadi pada saat itu pas sudah ditahu apa namanya kita sudah resmi lah kita apa namanya kita namakan Klanit. Kita cari filosofinya, kira-kira apa aja filosofinya nih Klanit ya. Oh, kita bagi saya 2 kata. Iyo, klan sama it. Terus itu apa kah? Kata benda kah? Iya. Iya, kata benda. Artinya mengartikan itu. Oh, benda. Jadi dari situ klan. Klan itu kan kayak suku atau apa atau perkumpulan atau suatu seperti itulah. Dan di situ kami kan punya bukan juga suku sih. Apa nih? Kita ini? Marga yang berbeda-beda kayak marga Turu Padang dari Toraja, ini Aat juga beda, Aim, saya juga dari mana begitu. Jadi sehingga kayaknya cocok nih kita jadikan filosofinya ini Klan itu pada saat itu asik dan Iya. Kayak ibarat ya One Piece itu kan berbeda-beda tujuan, maksudnya keinginan atau klan situ beda-beda tetapi satu kapal. Ya semacam seperti itu kira-kira ya. Iya, betul. Kemudian arti misalnya klan ke langit nggak ada ya seperti itu. Iya, sebenarnya yang awalnya juga kita kalau orang udah sebut Klanit itu kayak ke langit. Kayak ke langit. Jadi kayak ke langit. Nah, sempat juga kita berpikir ke langit. Maksudnya kita ini artinya dalam segala hal itu kita ke langit. Iya. Artinya di atas begitu. Jadi tujuannya targetnya kita itu di atas kayak begitu. Target seperti itu. Luar biasa ya. Tapi kita cari filosofi lain daripada itu. Klan it. Sehingga Klan it asik. Amazing. Dulu sebelum Klanit Jazal. Jazal. The Korslet. The Korslet. Wah, macam-macam ya. Makanya di Facebook itu dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah ganti. Jadi dari saya SMA kelas 1 itu saya buat Facebook namaku Zul Korslet. Sampai sekarang masih Zul Korslet. Di Instagram juga seperti itu. Masih tetap. Jadi kenapa namanya Korslet? Karena Zul ini dulu waktu SMP sering menghayal. Dan hayalnya tidak masuk akal. Kayak gitu. Dia Out sudah of the menghayal box kalau ya. mau jadi kayak band besar gitu. Jadi saya pikir kayak tidak masuk akal hayalanmu. Korslet Dedi. Ya, jadi otaknya Korslet. Jadi langsung berpikir kayaknya bagus nama band ini Korslet. Ya, Iya. gitu. Sejarahnya dulu begitu. Tapi dia Artinya ada melekat sampai sekarang. Artinya ada satu tujuan, mau Korslet dan Klanit itu yang penting di tinggi, menjulang tinggi gitu ya. Ya, seperti itu. Luar biasa memang. Lantas cukup sampai di sini maksudnya sejarah Klanit itu atau masih ada lagi? Kenapa disebut Klanit itu? Jadi begini,
artinya kan sebelum Arti yang lebih sebelum khusus maksudnya. bukan, maksudnya sebelum Klanit kan ada dulu nama-nama yang lain seperti Korset yang saya dibilang tadi, Jazal. Jazal itu singkatan. Toh, Azura juga ada. Itu di zaman kuliah Azura. Jazal juga itu sudah mulai kuliah. Tapi kalau yang tadi yang Korset itu masih SMA kayaknya. SMA dulu. Jadi dari The Dark, toh. Terus muncul apa aja? Korset di? Sudah Korset. Terus Jazal, Azura, sampai pada Klanit ini. Artinya semua punya masalah dulu pada saat itu. Ya. Sangat luar biasa ya. Lantas kita masuk ke lagu ini. Diciptakan 2007 ya. Sekarang 2023. Sudah hampir 16 tahun ya. Luar biasa sekali. Ini awal cipta lagu ini inspirasinya dari mana? Jadi memang kita ini Jay sudah tua. Aim 96 gitu. Jadi Jay, tapi yang coba masih jelaskan. masih jiwa muda tuh. Yang penting jiwa muda, hati masih tetap muda. Apa ini? Sejarahnya lagu ini kah? Iya, sejarah lagu ini inspirasinya dari mana? 2007. Biasa kan dulu anak-anak muda dulu tuh, anak-anak remaja lah begitu toh. Yang istilahnya kalau kita bilang sekarang galau-galaunya begitu, mengenal cinta. Jadi waktu itu tahun 2007. Tahun 2007 toh saya coba buat lagu begitu, mencoba. Karena saya terinspirasi dari Ariel Noah. Waktu itu toh dengan gaya penulisan liriknya Ariel Peter Pan saat itu. Dengan gaya penulisan liriknya yang tersirat lah begitu toh. Iya. Jadi saya coba buat yang seperti itu dulu, ala-ala begitu. Jadi ya sudah saya buat nadanya sudah jadi, tapi liriknya itu saya rasa masih kacau begitu. Jadi ya tahun 2007 itu sebenarnya project solo untuk saya pribadi sendiri. Tapi kemudian di tahun 2008 setelah jauh mengenal cinta. Iya sih. Ya itu kan tanya inspirasinya dari mana toh? Iya. Sudah, Mi. Zamannya Mi waktu kita masih dulu toh, masa SMA ya. CINTA. Jadi si dia yang waktu itu si dia sudah didapatkan, artinya dalam artian sudah ditembak waktu itu. Iya sudah waktu SMA kelas 1 toh. Habis itu ya sudah putus toh. Setelah putus itu betul-betul galau di situ ya. Disitulah saya ketemu sama Bang Afin malamnya toh, karena kebetulan dulu tempat nongkrongnya kita sering di Rumah Laviar di Rumah Laviar. Di situ saya ketemu sama Bang Afin, karena Bang Afin ini kan saya kenal dia memang jago buat lagu. Lirik lagu juga bagus-bagus, dia puitis ya. Saya coba curhat sama dia, Bang, siapa tahu bisa bantu. Saya punya lagu yang belum diselesaikan liriknya, atau mungkin bisa dirubah total liriknya karena saya rasain masih kacau sekali liriknya ya. Jadi Bang Afin ini penulis lirik full lagu ini. Dia yang rubah liriknya yang sesuai dengan yang saya rasakan saat itu. Dan memang Zul rata-rata anak muda pada saat itu galaunya sama. Iya, bagaimana Aim At pasti pernah juga merasakan seperti itu? Ya pada zaman itu galaunya kita sama. Jadi pada zaman itu kalau kita galau itu Galau kolektif ya. ya kita galau HP Nokia kan pakai Iya. headset baru sambil kita tidur baru kita dengar lagu-lagu galau semua ya kayak gitu. Terus ya galaunya kita dulu begitu. Tahu kalau Aim gimana? Kalau Aim dia tidak pernah galau ya. Ya Bro Aim sama-sama semua kayak sama-sama ya. seperti itu. Tahun berapa itu nih? 2000 ya, sekitar 2008. Semua itu galau-galau ya. Iya. Galau-galau main gitar. Pokoknya seperti itu. Iya, jadi pada saat itu artinya rata-rata di umurnya kita ini semua rata-rata memang galaunya hampir sama. Artinya tidak kadang suka sama perempuan tapi tidak berani begitu ya mengungkapkan. Kalau mungkin sama perempuan yang biasa-biasa saja, biasa aja, maksudnya tidak mentalnya bagus loh. Tapi sama perempuan yang memang dia terlalu terlalu mencintai, asik dah.
kayak cinta-cintaan dan dulu cinta-cinta monyet tuh. Iya, jadi kayak begitu, kayak mendramatis sekali dulu. Sehingga mungkin Jaya punya inspirasi dari situ. Terciptalah lagu yang seperti itu. Artinya, ku coba mengalah untuk mendapatkanmu. Bukan saya mencoba mengalah untuk mendapatkannya, tidak. Maksudnya itu saya mencoba mengalah. Mau dapatkan dia itu saya coba mengalah saja. Mengerti tidak? Cuma orang kalau ada bahasa, ada arti kan itu agak susah memang. Toh? Seperti itu. Wah, liriknya sangat dalam ya, sangat deep. Terima kasih buat Bang Afin. Saya awalnya tidak sampai di situ tadi, kepikiran tentang liriknya, ternyata wah dalam sekali ya. Kita menangis sama-sama. Saya kira dulu kamu orang juga sering nyanyikan lagu itu. Iya, betul. Lagu itu memang ya gua banget di ceritanya. Artinya yang seperti yang sampaikan oleh sahabat-sahabat Klani tadi, bahwa dulu tuh galau komunal, galau bersama begitu. Baru lagu-lagu seperti ini kayak gua banget begitu. Lagu ini dibuat ini buat gua begitu. Saat itu memang dan ya Bro Jaya dan Bro Zuli kayaknya memiliki kesamaan juga saat itu, mencintai orang yang maksudnya mencintai orang yang seperti di lagu itu toh, mencoba mengalah. Sepertinya ya, dan menjadi rata-rata ya dulu begitu. Bang Afin juga kayaknya begitu juga dulu. Betul. Saya juga begitu. Kalau kita bersama padahal. Betul dia tuh. Makanya ya. Tapi luar biasanya, maksudnya dari 2008 sampai sekarang ya. Maksudnya tetap karya itu tetap dijaga. Luar biasa sekali. Bagaimana cara menjaga karya itu? Kan biasanya kan orang lantaran bernafsunya misalnya karena bagus sekali langsung upload begitu. Biasanya kan begitu. Apakah sahabat-sahabat Klanit ini melakukan hal yang seperti itu? Jadi awalnya lagu ini seperti yang saya bilang tadi untuk khusus pribadi, tapi saya berpikir kayaknya bagaimana, kayaknya bisa untuk project band. Dan waktu itu saya panggillah Lazul ini karena saya rasa dia cocok vokalnya untuk lagu ini. Setelah itu ya kita kita buat aransemennya di tahun 2016. Iya, di tahun 2016. Karena waktu itu alat-alatnya kita memang belum memadai. Ya. Jadi ketika di 2016 saya coba kebetulan sudah ada software di waktu itu saya pelajari untuk buat musik, dan kebetulan saya sudah dibuatkan musiknya, dan instrumennya sudah ada. Dan waktu itu jujur saya orangnya kalau mau dibilang seperti yang kamu bilang tadi, nafsuan. Saya ingin langsung mau upload saat itu, tapi karena Lazul ini dia orangnya perfeksionis, dia maunya yang betul-betul yang boleh dibilang yang sudah bisa lah dinikmati untuk semua orang baru bisa diupload. Jadi mungkin Zul kamu yang bisa jelaskan, Zul, kenapa bisa dijaga tadi karya ini, kenapa kita bisa jaga sampai. Tidak, saya pernah upload dulu. Gitu ya. Tidak, dulu kan Laja ini kan buat di FL Studio toh. Tidak apa kita bilang FL Studio toh? Tidak apa-apa. Dulu kan kau buat di FL Studio. Terus sudah ada itu, sudah keluar MP3-nya tuh tapi dari FL Studio yang dibuat sama Laja ya. Ibaratnya guide-nya kita itu, guide-nya dulu. Pada saat itu kita sudah, artinya kalau untuk kita yang nikmati sendiri pada saat itu, kita belum kasih di orang-orang. Terus di situ Jaya ada sampaikan sama saya, kita kirim sama orang-orang ini. Saya bilang, jangan dulu lah. Artinya kita dulu tuh, karena belum ada juga videonya, video klipnya, bagaimana kita mau kayak begitu. Makanya pada saat itu tapi saya itu hari saya pernah mengupload tapi hanya refnya di Facebook. Jaya juga kayaknya sudah pernah. Kau juga sudah pernah toh? Belum. Tapi saya pernah itu hari. Itu sebenarnya hanya pancingan saja. Full lagu di upload. Hanya bagian refnya. Oh. Hanya bagian refnya. Cuma kan ada namanya jejak digital. Jadi saya yakin itu hari dari saya kirim itu artinya ada jejak digital tuh kapan diupload, siapa yang duluan, kayak begitu. Berarti kita yang punya. Ya. Makanya saya berani itu hari. Karena
berangkat dari pengalaman-pengalaman band terkenal saja kan kadang diciplak ya. Iya, Ada perebutan hak cipta. Jadi jejak digital mungkin itu ya, jejak digital, karena dirasa jejak digital itu bisa menjadi bukti di kemudian hari, maka di-upload lah walaupun hanya iya, ref. hanya pancingan saja. Karena kayak bagaimana kalau kita itu kalau memang apa namanya kita sebut saja musisi toh punya lagu baru disimpan baru tidak dikeluarkan begitu, tidak dikasih dengar orang. Kayak sesuatu yang bagaimana? Kayak kita tidak sowan misinya kita begitu ya. Istilahnya ibaratnya toh. Maunya kita itu kita didengarkan juga ini karyanya kita ya. Coba dengar karyanya kita ini. Sebenarnya pancingan saja bukan itu hanya sekedar paha-paha iya. istilahnya ya. Pancingan supaya orang juga siapa tahu udah bisa bantu kita apakah. Iya. Paha-paha padahal tidak kubah. Tapi itu. kan teman-teman Klanit ini bunyi paha-paha tetapi memang benar-benar paha. Memang kita orangnya paha-paha, memang kita orangnya lebay, alay, memang luar biasa. Cuma itu kita jadikan apa namanya supaya kita senang begitu ya, kita happy terus. Tak sengaja memang begitu kita buat sensasi apalah ala-ala begitu terserah. Tapi kita kan pikirannya kita nih, mindsetnya kita tidak pikirkan apa namanya, tidak usah pikiran bicaranya orang. Yang penting kitanya yang santai, yang Tak perlu dengar tak perlu dengar kata orang-orang. Mereka. Seperti itu. Iya. Selama kita tidak mengganggu orang lain itu saja, toh? Luar biasa. Belum. Mungkin ada Bro Ad atau Bro Aim? Saya ya sama cerita dulu. Saya tahu lagu Hapus itu pada saat kuliah. Sama-sama satu kampus sama Jaya dan Zul. Dengar di HP-nya mereka. Itu dengar lagunya, saya bilang, ih lagu kamu orang ini. Dia bilang, iya, bagus lagu kamu orang ini. Nah sudah Mi. Tapi sebelum sound begitu ternyata ide-ide untuk rekaman itu sudah ada memang dari mereka berdua, saya sama Zul. Saya itu hari cuma apa namanya? Sorry saya lagi Tidak saya apa-apa. tarik terus ini. Santai. Daripada turun kelihatan. Saya ikut saja mereka lah, maunya mereka bagaimana. Tapi memang kita kan berempat ini ya dari kecil sudah gitara. Di deker Jalamus. Ada istilahnya kita itu kalau sudah kumpul-kumpul begini tuh, kalau sudah gitu satu orang lagi Benny mem. Entah itu dari Laca udah kata kita Benny mem. Ya kan tuh. Itu artinya mari kita baim tapi Benny asu. Iya kasihan. Itu maksudnya ajakannya kita, kodenya kita dan supaya mari tapi main band begitu ya. Tapi tidak sampai korslet kan? Sampai korset tidak. Tidak. Tapi tidak Tidak ada dipukul. tapi tidak ada alat. Ya itu saja. Pertama ya itu. Ayo mungkin. Iya, makanya dulu itu karena tidak ada alat band, jadi kita ambil panci, ember, jadi bass drum. Terus hi-hatnya pakai sapu lidi. Terus gitarnya pakai Sapu sapu lidi. ijuk. Pokoknya kayak begitu-begitu demi Ini band. tragis sekaligus. Demi apa namanya? Menyalurkan Bakat. Iya. Demi menyalurkan imajinasi tadi. Itu kejadian nyata memang kita buat drumnya itu dari apa namanya dari Panci-panci. panci ember bekas dibentuk demikian rupa seperti drum. Itu ada saksinya. Lamaruf, Ocal itu saksinya mereka itu. Dia menyaksikan langsung kita modelnya di Benny itu. Termasuk memang Lamaruf, Ocal dulu tuh yang saksikan pada saat itu kita main seperti itu, mereka intip-intip kita. Dan saya yakin mungkin Ocal mungkin dari situ sudah termotivasi dia bermusik. Kemungkinan tuh. Karena dulu udah belum tahu tuh. Dulu masih kecil, masih SD. Jadi dulu masih SD Ocal udah sering lihat kita. Mungkin dari situ mungkin terinspirasi. Asik kan? Belum lama kita sudah tua. Sekali lagi Tapi sekarang Ocal itu perkembangannya luar biasa. Dia sudah ke Kendari, sudah jadi home band di Kendari, terus pernah juga di Bali, terus sekarang di Kamboja.
Memang tidak memang Ocel kalau saya lihat memang dia niatnya targetnya memang besar. Dia tidak mau di zona apa namanya? Zona nyaman. Dia mau keluar dari zona nyaman saya lihat. Makanya saya bilang ini Ocel udah sampaikan sama saya itu hari, sama kita juga tuh sama-sama bahwa apa namanya? Jangan berhenti menyalurkan jangan berhenti berkarya, bermusik karena di situ bisa jadi nilai ekonomi kalau kita tahu berbisnis. Intinya seperti itulah. Semua keterampilan itu ada nilainya, istilahnya seperti itu. Makanya Ocel selalu udah sampaikan sama kita. Thank you, Cal. Thank you, Cal. Thank you, Jal. Thank you. Asik. Good luck di Kamboja. Man blowing. Amazing. Sangat luar biasa ya. Saya ada luar biasanya sekaligus lucu. Ya bisa disebut unik lah. Artinya dengan bermodalkan seadanya tadi panci segala macam sudah bisa menginspirasi, apalagi dengan karya yang baru diluncurkan hari ini. Semoga yang terinspirasi itu banyak sehingga akan melahirkan generasi-generasi seperti Ocel selanjutnya semakin banyak ya. Semoga saja generasi-generasi di Sampolawa akan seperti itu terus. Dan terima kasih juga untuk Klanit ini yang telah menginspirasi. Dan saya kira apa ya? Oh, jam tangan ya. Jangan sampai bom. Tidak ada yang lain lagi? Kita ngobrol santai saja. Iya, terus apa kira-kira? Apa-apa? Iya, jadi dari situlah sehingga kita mulai apanya nih? Kayak untuk hapus lagu hapus ini kita kembali ke kayak lagu hapus toh. Jadi judulnya memang hapus atau ada dulu? Ada yang lain? Itu judulnya judulnya dulu Ku Coba Mengalah. Coba mengalah. Tapi saya dengar-dengar itu hari saya bilang, ih Jay masa Ku Coba Mengalah. Kayak sama juga dengan lagunya apa? Seventeen kayak itu hari sudah ada toh? Seventeen selalu mengalah. Baru kayak Ku Coba Mengalah. Ini sama dengan lirik awalnya ini. Maka kasih tau aja ya, Jay, kayaknya tidak bagus ya. Coba kita cari tuh yang ada kayak benang merahnya begitu ya. Kira-kira orang dari saja judulnya itu kayak sakral begitu kelihatan. Biar hanya satu kata, hapus. Cari kira-kira apa ini? Ternyata hapus, terciptalah hapus. Dari hapus itu kelihatan sama hapus dari segala sesuatunya itu. Segala bentuk apapun kita hapus dari memori. Utamanya di. Tapi si dia masih sudah terhapus atau makin menguat? Kayaknya susah terhapus. Masalahnya sering lewat di jalan. Berarti Bro Ain tahu ini yang dimaksud si dia itu. Sesuai musik akhirnya toh. Penasaran orang tuh. Tergantung itu. Minor apa mayor tuh? Minor. Jadi begitu Mi. Kalau kita dengar bunyi minor misalnya seperti itu, bunyi ini. Kalau orang mungkin yang tidak tidak berimajinasi, tidak berimajinatif orangnya tuh, pas dia biasa sih. Tapi kalau kita yang orangnya imajinatif, pas kita berpikir, matanya di sini. Artinya seperti ini. Maknanya dari nada yang ini nih begini. Makanya itu saking bagaimana kita terlalu banyak berhayal mungkin jadi tapi sekali lagi untung tidak korslet. Iya itu luar biasa. Sehingga bisa menghadirkan karya seperti ini ya. Kemudian coba kita masuk lebih jauh lagi. Proses rekamannya itu seperti apa? Tahun berapa direkam? Rekamannya di mana? Iya kan? Mungkin Jaya bisa jelaskan. Berangkat dari guide yang telah dibuat tadi tahun 2016. Itu filenya sudah jadi. Istilahnya kalau band-band besar namanya itu demo lagu yang biasa dikirim di label-label besar. Itu sudah ada file-filenya, itu sudah ada dikirim ke teman-teman. Bahkan sempat bocor juga waktu itu ke anak-anak sekolah, anak-anak SMA.
Jadi dari 2016 itu terus tersimpan. Nah di tahun 2020 Lazul ini sering nongkrong di Bau-Bau di warung kopi di. Nah bertemanlah dia sama La Andri yang pengisi drum di lagu ini. Nah dia itu yang sarankan kita untuk bagaimana kalau kita coba rekaman profesional, kita bayar studio begitu. Jadi awalnya kita rekaman itu 2020 untuk rekaman profesionalnya 2020. 3 tahun yang lalu ya. Terus 2020 kita rekaman dengan aransemen yang sama dibuat ya seperti yang tahun 2016 yang awal kita buat guide-nya. Di 2020 kita buat aransemen